Selamat datang di podcast Ruang Madrasah. Pagi ini kita akan berbincang santai bersama kami berdua dengan Pak Denny. Menarik, ini adalah alumni dari MA Muhammadiyah Bandar. Alumni tahun berapa, Pak? Tahun 2019. 2019, ya. Kalau saya alumni tahun 2020-2021. Adik kelas. Ya, adik kelas 3 tahun. Ini menarik kalau kita berbicara dari kacamata alumni ya, Pak. Apa yang mendasari Pak Denny dulu bisa tertarik untuk ke MA? Hal yang mendasari untuk saya ini mencari ilmu di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bandar ini berawal dari memang permintaan orang tua. Jadi orang tua itu menginginkan bahwasanya mempunyai anak itu harus tahu mengenai agama, karena memang kita sebagai seorang laki-laki ini mempunyai tanggung jawab besar terhadap orang tua kita. Betul banget. Jadi orang tua memberikan rekomendasi untuk saya ini sekolah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bandar ini agar saya ini juga tahu dan juga belajar mengenai agama Islam lebih mendalam. Karena memang pesan dari orang tua saya itu ketika nanti orang tua saya sudah nggak ada, ini yang diharapkan orang tua saya ini juga memang hanya doa saya. Jadi ya bagaimana caranya saya juga mengikuti arahan dari orang tua dan masuk ke MA Muhammadiyah Bandar ini. Jadi seperti itu ya untuk awalnya. Memang banyak sekali untuk saat ini anak-anak itu sekolah masih ikut-ikutan temannya. Itu kenapa Pak Denny ya waktu itu bisa yakin bahwa di MA itu bisa mewujudkan impian kedua orang tua Pak Denny sendiri. Kan banyak sekolah lain di Bandar, tapi kenapa kok yakin dengan MA Muhammadiyah Bandar sendiri? Ya, sebelumnya saya juga belum ada keyakinan ya. Karena memang itu juga karena rekomendasi dari orang tua saya. Tapi setelah saya mendapatkan rekomendasi untuk sekolah di madrasah ini, saya juga mencari tahu. Jadi ingin mencari tahu apa sih MA Muhammadiyah Bandar itu dan apa sih yang ada di MA Muhammadiyah Bandar itu. Jadi sebelum saya masuk itu saya juga melihat alumninya seperti apa. Betul. Terus melihat madrasahnya itu bagaimana, dan yang pasti itu yang pertama saya lihat itu ya outputnya. Jadi dari alumninya. Jadi saya tanya-tanya alumni yang sudah lulus dari MA ini. Ketika saya bertanya itu juga bisa memberikan motivasi juga kepada saya agar saya itu juga bisa melanjutkan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bandar ini. Ternyata setelah saya memang masuk ke MA Muhammadiyah Bandar ini juga benar apa yang dikatakan alumni. Jadi kalau dulu itu saya tidak ke madrasah ini, mungkin sampai saat ini ya tidak seperti ini kondisinya, seperti kondisi saya mungkin itu. Menarik kita bahas sedikit, Pak. Kalau berbicara dengan Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bandar, tentunya dari dulu hingga sekarang banyak perubahan. Beda mungkin generasi saya dengan Pak Denny itu sudah berbeda. Terus dulu itu apa yang
menonjol dari MA Muhammadiyah Bandar ini sehingga outputnya itu memang benar-benar berhasil? Apa yang menonjol? Kalau saya lihat itu memang di MA Muhammadiyah Bandar itu bukan hanya belajar di dalam kelas ya, tapi kita juga diajarkan belajar di luar ruangan kelas, yaitu mengikuti organisasi-organisasi yang ada di tingkat pelajar. Contohnya kalau di MA Muhammadiyah Bandar ini, karena memang MA Muhammadiyah Bandar ini di bawah naungan Muhammadiyah. Iya, betul. Jadi kita sebagai seorang pelajar Muhammadiyah, kita juga dituntut untuk belajar berorganisasi, khususnya di IPM, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi kita di situ di IPM kita belajar banyak sekali ya terkait organisasi. Bagaimana cara kita membuat kegiatan, terus bagaimana cara kita itu untuk mencari dana terkait kegiatan tersebut, bagaimana cara kita itu untuk mensifati ya sifat teman-teman kita, karena memang di dunia ini orang itu mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. Jadi di dalam organisasi kita digembleng, dibentuk untuk siap ketika kita itu lulus dari MA Muhammadiyah Bandar ini, kita juga siap hidup di masyarakat. Jadi ketika nanti kita hidup di masyarakat, terus kita itu diberikan amanah, contohnya ketika ada pengajian di rumah, Mas sampean jadi ketua panitia pengajian ini, ya kita sebagai seorang lulusan MA Muhammadiyah Bandar, karena memang kita sudah sering digembleng gembleng organisasi di sekolah ini, ya siap, dan kita memang juga selain siap berani, kita juga punya pengalaman di organisasi yang ada di MA Muhammadiyah Bandar. Selain IPM, kita juga belajar pramuka. Belajar pramuka. Di situ kita juga digembleng lagi terkait kedisiplinan, terkait kerapian dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu hal yang saya pelajari di MA Muhammadiyah Bandar ini, dan terus saya ingat dan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain kegiatan-kegiatan itu kita biasakan dan kita lakukan setiap hari, kita di dalam organisasi itu juga memiliki hal yang penting, yaitu relasi. Jadi organisasi ini juga memperkenalkan kita dengan teman-teman yang baru-baru. Karena memang ketika nanti kita ikut organisasi di MA Muhammadiyah Bandar ini, kita ya dituntut untuk keluar dari madrasah ini. Contohnya nanti kita bertemu dengan rekan-rekan teman-teman kita, kawan-kawan kita yang ada di sekolah-sekolah lain. Itu juga kita dapatkan relasi baru. Nah, ketika nanti ketika kita lulus dari MA Muhammadiyah Bandar ini, kita melanjutkan pendidikan, nah itu juga bisa dijadikan sebuah loncatan untuk belajar lagi di perkuliahan atau di perguruan tinggi, seperti itu. Jadi kita belajar di MA Muhammadiyah Bandar ini memang ya bukan hanya belajar di kelas saja, tapi kita juga dituntut untuk belajar di luar kelas, di masyarakat, yaitu terkait pembelajaran organisasi. Itu sangat berarti untuk diri saya. Pembelajaran yang sangat berarti untuk diri saya, yang sampai saat ini masih saya ingat dan saya lakukan seperti itu. Dan memang benar-benar itu berhasil ya. Ya dikatakan berhasil itu indikatornya apa nih ya belum tahu berhasil itu sebenarnya, tapi alhamdulillah sampai saat ini saya bisa mewujudkan cita-cita orang tua saya yang memang menginginkan anak laki-laki satu-satunya ini menjadi seorang guru agama, seperti itu. Tapi terlepas dari itu kan tadi tentang organisasi yang belajar di luar itu, tapi terlepas dari itu kan pasti ada di MA itu pembelajaran yang bersifat di kelas atau
pembelajaran tentang keagamaannya. Kalau di zaman Pak Denny itu seperti apa modelnya di pembelajaran keagamaan? Kan juga banyak ketika sudah terjun di masyarakat, para lulusan MA itu tidak sedikit yang menjadi penceramah atau tokoh-tokoh penting di masyarakat. Itu seperti apa model pembelajaran tentang yang berkaitan dengan keagamaan? Memang kan ini sekolah yang berbasis keagamaan. Itu gimana pembelajarannya pada waktu itu? Ya Mas, ya terkait pembelajaran selain organisasi ya, Iya. yang saya dapat di MA Muhammadiyah Bandar ini, yang saya paling ingat itu muhadharah. Oh ya, itu muhadharah kalau zamannya Pak Denny itu dilakukan berapa kali satu minggu? Muhadharah itu dilakukan setiap 1 minggu sekali, Satu minggu pada sekali. hari Sabtu. Seingat saya hari Sabtu. Iya. Jadi muhadharah itu kita dituntut untuk belajar berbicara di depan orang lain. Jadi petugasnya dari siswa ya? Dari siswa, ada yang menjadi MC, ada yang menjadi mubalik, ada yang menjadi pembaca ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Itu menurut saya menjadi pembelajaran yang sangat penting yang sudah saya ikuti, karena memang belajar berbicara di depan orang lain itu tidak bisa dengan cara teori saja. Iya, prakteknya jadi kita juga harus belajar ngomong, belajar berbicara di depan orang lain. Ternyata outputnya itu juga luar biasa. Ketika saya dulu setelah lulus dari MA sini terus melanjutkan belajar di perguruan tinggi, alhamdulillah ya tidak kalah lah dengan lulusan-lulusan sekolah lain yang ada di kota seperti itu. Ketika saya dituntut untuk belajar berbicara di depan orang lain, karena memang setelah saya lulus dari sini terus melanjutkan ke perguruan tinggi, saya karena memang di MA sudah berorganisasi, belajar organisasi, di perguruan tinggi saya lanjutkan untuk ikut organisasi, karena organisasi itu menurut saya mendarah daging lah. Nek orang melu organisasi kurang enek sing kurang pas gitu. Jadi setelah dari PM di MA Muhammadiyah Bandar terus melanjutkan ke perguruan tinggi, saya ikut di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi masih berlanjut ya? Masih berlanjut dari PM, terus di perguruan tinggi jenjangnya lebih tinggi, yaitu ikut di IMM. Di situ juga kita dituntut untuk berbicara di depan orang lain, diskusi dan lain sebagainya. Jadi muhadharah yang sudah saya ikuti di MA ini ternyata berguna ketika saya melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu. Setelah muhadharah, karena memang di MA Muhammadiyah Bandar ini ya pagi sebelum kita mengikuti pembelajaran itu dibiasakan itu untuk sholat duha. Sholat duha. Jadi kita dibiasakan, terus dipaksa. Kalau dulu dipaksa. Jadi ketika saat kita menjadi seorang pelajar, kita dipaksa untuk sholat duha. Jadi dipaksa, urung enak keinginan dari kita sendiri belum ada. Jadi dipaksa. Nah, dari dipaksa itu menjadi kebiasaan kita. Jadi ketika kita tidak melakukan satu kali saja, ya ada yang kurang. Betul. Dari paksaan menjadi kebiasaan. Setelah sholat duha, kita juga diwajibkan sebelum pembelajaran dimulai belajar membaca Al-Quran melalui metode tilawati. Dari dulu sampai sekarang masih ada. Sekarang saya juga sudah ada. Berarti dari dulu itu sudah dikelompokkan. Ya, dikelompokkan terkait bagaimana anak yang masuk di MA ini sampai mana pemahaman dalam baca Al-Quran. Jadi itu nanti bisa maksimal. Alhamdulillah itu juga sangat berguna. Sangat berguna untuk lulusan dari MA Muhammadiyah Bandar ketika sudah lulus dari madrasah ini. Karena memang kita ketika kita itu sudah terjun di masyarakat, kita juga dituntut untuk bisa
Karena memang ya masyarakat itu melihat kita itu lulusan madrasah. Madrasah Berarti itu lebih agama gradenya lebih tinggi ya. agamane iso kan Iso. seperti itu. Jadi Dan ya bisa menjadi jujukan lah ya, sak wayah-wayah. Entah itu terkait baca Al-Quran, entah itu menjadi ketua panitia pengajian dan lain sebagainya ya. Jadi jujukane masyarakat. Iya. Oh, ini lulusan madrasah berarti bisa. Karena sudah percaya dengan alumni-alumni yang sudah lulus dari MA. Dan memang itu terjaga ya. Setiap angkatan itu pasti ada dan pasti yang menjadi tokoh. Kalau masyarakat sudah mendengar nama Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bandar itu mengingat, oh ya, jadi setelah lulus dari madrasah itu berhasil saya jadi tokoh masyarakat dan lain-lain. Jadi di madrasah itu selain pelajarannya di luar kelas ada, di dalam kelas juga ada, terus pembiasaan pagi hari tentang agama ada, tapi tidak luput juga pelajaran umum. Umumnya itu juga dipelajari. Jadi di sini semuanya dapat agama dapat, terus pembelajaran agama dapat, pembelajaran umum juga dapat, matematika, biologi, sosiologi dan lain sebagainya dapat, dan bersosial terus juga dapat, berorganisasi juga dapat. Jadi ketika masuk di MA Muhammadiyah Bandar sini itu paket lengkap ketika memang anaknya itu mau belajar. Insya Allah ketika nanti lulus dari MA Muhammadiyah Bandar ini ya insya Allah bisa diandalkan ketika hidup di masyarakat. MA Muhammadiyah Bandar ini mengupayakan semua program-program yang ada di MA Muhammadiyah Bandar ini agar nanti anak-anak yang belajar di MA Muhammadiyah Bandar ini ketika nanti lulus itu bisa diandalkan dan itu bisa bersaing dengan anak-anak yang lulusan dari kota. Ini sebetulnya paket hemat, dekat dan juga murah, dekat, terus kekeluargaannya bagus. Ya karena dulu itu ketika saya sekolah di MA Muhammadiyah Bandar ini seperti halnya sekolah MA Muhammadiyah Bandar ini seperti halnya rumah kedua saya. Jadi nek sumpek neng omah, sumpek di rumah itu lari saya juga ke MA Muhammadiyah Bandar ini. Jadi sudah saya jadikan rumah kedua saya MA Muhammadiyah Bandar ini, bukan hanya tempat belajar tapi rumah kedua. Itu karena memang bapak ibu gurunya terus teman-teman yang ada di MA Muhammadiyah Bandar itu juga membuat saya itu sangat nyaman di MA Muhammadiyah Bandar ini. Jadi ketika saya itu bosan di rumah kita juga larinya ke MA Muhammadiyah Bandar ini belajar sama teman-teman ya terkait organisasi dan lain sebagainya itu. Seperti itu. Keren berarti MA Muhammadiyah Bandar ini dari segi guru itu juga tidak membeda-bedakan siswa. Jadi siswa yang seperti apapun itu pasti didampingi dan juga agar bisa menjadi berhasil. Oh ya, ini dan juga dulu pasti tidak terlepas dari prestasi ya Mas. Kalau ngomongin prestasi mungkin dari dulu MA itu juga tidak kalah prestasinya dengan yang ada di kota-kota. Jadi terakhir ini Pak, pesan untuk adik-adik yang sekarang di bangku MTS SMP itu apa pesannya? Dengan pengalaman Pak Denny yang seperti itu. Pesannya untuk adik-adik saya yang hari ini masih bingung mencari naungan baru untuk belajar, saya harapkan kalian bisa bergabung bersama MA Muhammadiyah Bandar ini. Insya Allah ketika kalian belajar sungguh-sungguh, belajar yang rajin, insya Allah nanti ketika kalian lulus dari MA Muhammadiyah Bandar ini akan menjadi orang yang sukses. Itu seperti itu Pak. Karena memang seperti halnya yang saya katakan tadi di MA Muhammadiyah Bandar ini program-programnya itu paket lengkap, agamanya ada, terus pelajaran umumnya ada, terus organisasinya juga ada,
terus muhadharah itu yang paling saya ingat, belajar berbicara di depan orang ini juga ada. Nanti insya Allah ketika semuanya itu kita ikuti, insya Allah ketika kita lulus dari MA Muhammadiyah Bandar ini, insya Allah kita siap untuk terjun di masyarakat. Ya, terima kasih. Jadi untuk adik-adik semuanya yang masih di bangku MTS ataupun SMP, kalau ke sekolah, pilih sekolah, jangan lupa pilih MA Muhammadiyah Bandar saja karena dekat, terpercaya, agamanya dapat, sosialnya dapat, dan juga terjangkau dan bisa nanti perkuliahannya itu tersusun rata karena bekerja sama dengan universitas-universitas Muhammadiyah dan juga ada beasiswanya. Baik, terima kasih Pak Denny untuk kesempatan pagi hari ini dan juga teman-teman semuanya. Sampai sini dulu untuk ngobrol santai kita pagi ini. Kita sambung di podcast Ruang Madrasah selanjutnya dengan narasumber yang lain dan juga dengan materi-materi yang baru. Untuk itu kami berdua undur diri. Sampai bertemu lagi di Ruang Madrasah yang selanjutnya.